mantan Menteri Agama Yakut ditahan KPK kasus dugaan korupsi kuota haji. Saat ditahan, dia secara tegas membantah menerima uang sepeser pun dan menyebut kebijakannya murni demi keselamatan jamaah. Namun mari kita lihat temuan resminya. Awalnya jatah haji khusus atau travel maksimal hanya 8%, namun diduga diubah sepihak menjadi 50%. Akibatnya porsi travel swasta elit bertambah drastis, sementara antrian panjang masyarakat kecil yang sudah menabung dan menunggu puluhan tahun justru dikorbankan hingga batal berangkat. Imbas dari kebijakan ini, BPK mencatat dugaan kerugian negara menembus 622 miliar rupiah. Yang paling mengejutkan hari ini, KPK baru saja menyita aset senilai lebih dari 100 miliar rupiah yang diduga terkait kasus ini. Perbedaan tajam antara bantahan sang mantan menteri dan bukti sitaan KPK ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Mari kita junjung asas praduga tak bersalah dan biarkan pengadilan yang membuktikan. Menurut kalian, bagaimana kelanjutan proses hukum ini? Merdeka! Istighosah serentak untuk Gus Yakut, ratusan Ansor dan Banser ketuk pintu langit. Hohohoy. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa follow akun ini. Gus Yakut resmi ditahan ya. Dan ini kader-kader Ansor mengadakan istighosah. Aduh, ada liar oke ya. Silahkan tulis kolom komentar. Teman-teman semuanya, hari ini putusan permohonan pra-peradilan Gus Yakut sudah disampaikan oleh Hakim Tunggal dan menolak seluruh permohonan yang sudah disampaikan oleh pemohon Gus Yakut kemarin dengan mentiadakan dan tidak mempertimbangkan berbagai dalil yang sudah terbuka di fakta persidangan terkait kewenangan KPK, terkait surat penetapan yang tidak pernah sampai, terkait tidak adanya kerugian negara. Hakim memandang bahwa kalau sudah ada alat bukti lebih dari 2, even itu tidak relevan atau tidak berkualitas pun, itu sudah cukup menetapkan seseorang tersangka. Saya pikir ini adalah sebuah preseden buruk untuk keberlakuan KUHP baru, di mana semangat dari KUHP baru itu adalah agar penegak hukum tidak berlaku atau bertindak sewenang-wenang dalam melakukan upaya paksa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa hari Jumat sebenarnya KPK sudah melakukan pemanggilan kembali kepada Gus Yakut sebagai tersangka untuk hadir Kamis besok ya. Dan tadi ketika sudah selesai putusan, personil KPK banyak sekali, ada Asep Guntur Rahayu, ada Budi, dan yang lain ramai. Mereka setelah selesai putusan, rombongan masuk ke dalam pengadilan seolah-olah memang mereka sudah tahu putusannya apa hari ini. Apakah kita bisa bersuuzon? Tapi ya inilah realitasnya, inilah Indonesia. Kita sudah melakukan upaya hukum sebaik-baiknya dan itu sudah terbuka. Kita akan hadapi proses hukum selanjutnya dengan catatan adanya proses penegakan hukum yang jauh sekali dari rasa keadilan dan memunculkan tanda tanya besar di mana KPK sebagai institusi secara terbuka ya menunjukkan sikap tidak menghargai proses pra-peradilan dengan sudah memanggil pemohon, sudah memanggil Gus Yakut jauh sebelum putusan hari ini disampaikan. Dan mereka seolah-olah memang sudah memahami dinamika apa yang terjadi hari ini. Tapi bagaimanapun ya kita tetap harus mengawal proses hukum ini ke depannya, karena sejak awal bau amis politisasi dan kriminalisasi itu memang sudah tercium. Gus Yakut, mantan Menteri Agama kita, resmi masuk sel di tangan hakim pada 11 Maret 2026. Sungguh prestasi luar biasa, uang kuota haji senilai 622 miliar raib, tapi pelakunya masih disambut lantunan sholawat layaknya pahlawan yang menang perang. Begitulah potret negeri kita, di mana rompi oranye KPK terlihat seperti seragam kehormatan bagi para pemuja fanatik. Ratusan pasukan Banser mengepung gedung merah putih dengan aksi bakar atribut dan adu mulut demi membela sang mantan menteri. Why? Mereka berteriak soal kriminalisasi, padahal data menunjukkan pembagian kuota haji tahun 2023 tahun 2024 memang sengaja diacak-acak demi keuntungan pribadi. Miris banget ngelihatnya. Ngelihat koruptor yang masih punya barisan pelindung yang lebih setia ngejaga citra daripada menjaga amanah uang umat. Izin. Tinggal kita lihat aja nih proses hukumannya. Kalau di Cina kan kalau ada yang korupsi dipotong
Kalau di Indonesia biasanya dipotong, ya paling masa tahanannya yang dipotong. Gimana coba? Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan, gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah itu, akan mewujudkan cita-cita khilafah. Nah kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Ya, tentunya kita ingin mengatakan bahwa ini adalah ungkapan seorang yang konon katanya patriotik. Tetapi kelihatannya jauh. Dia telah korupsi, dia telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati umat Islam, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas, apalagi pernah jadi Menteri Agama. Maka proses penangkapan yang dilakukan kepada yang bersangkutan menuntut proses yang berlanjut, mengalir sampai ke hulu, sampai ke hilir, tangkap Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anak istri saya pasti shock. Dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka, terutama anak-anak. Terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. Dari harta 936 juta rupiah melonjak jadi 13,7 miliar rupiah. Dan sekarang namanya masuk daftar tersangka korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI, Yakut Cholil Qomas, resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023-2024. Bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Data LHKPN tahun 2025 mencatat, total kekayaan Yakut mencapai 13,7 miliar rupiah. Lonjakan ini jauh dibanding LHKPN tahun 2018 yang hanya 936 juta rupiah. Kini, Yakut tercatat memiliki 6 aset tanah dan bangunan, mayoritas di Rembang dan Jakarta Timur, dengan total nilai 9,5 miliar rupiah. Belum termasuk 2 mobil mewah, Mazda CX-5 dan Toyota Alphard senilai hampir 2 miliar rupiah. Kas dan setara kas, 2,5 miliar rupiah, meski masih tercatat memiliki utang 800 juta rupiah. Pertanyaannya bukan sekadar soal kaya, tapi bagaimana kekayaan itu bertambah di saat ibadah suci justru diduga dijadikan ladang korupsi. Kasus ini masih berjalan, publik menunggu keadilan bukan klarifikasi semata. Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Bangkitnya kelompok kanan yang kemudian seolah-olah kami yang membela Pancasila dan membela NKRI ini, yang anti radikal ini ternyata penjahat semua. Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi mau tanggung jawab? Saya terpukul, Puang. Saya bahkan siap untuk menangis nih sebenarnya. Saya sangat terpukul dengan tudingan publik seolah-olah seorang Pancasilais anti radikal yang betul-betul kami ini ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor. Bayangkan Menteri Agama aja masuk penjara. Iya kan? Kan itu. Nah, kalau sudah Menteri Agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya? Iya kan? Iya. Dirjennya mencetak, ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Markup-nya. Iya. Coba bayangkan. Padahal seharusnya semua orang yang kerja di Departemen Agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Menterinya aja korup. Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji. Iya kan? Kalau mau berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu. Nah, yang lucu apa? Ada orang
pengusaha yang merasa dirinya ditipu, lalu dia kembalikan duitnya. Saya bilang, ini kan cuma terutama para pemegang kekuasaan tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur, ya kita hanya akan berjalan di tempat. Iya kan? Ya. Permasalahannya sing dicolong iku duwike tukang etek, duwike bakul dolanan, duwike bakul es teh. Yang 20.000 sangat berarti untuk mereka. Daftar haji sampai lunas. Lafate ngono. Ternyata bahasa lunas niku namung entuk porsi, entuk kursi. Oke, kamu mungkin insya Allah nek kowe panjang umur kowe iso kaji. So, bahasan kok diumum nih. Oke, sekian puluh tahun diumumkan. Fulan, saudara panca kamu tahun ini berangkat haji. Iku ji ono maneh istilah pelunasan. Masya Allah. Wabote gak karuan. Lah kok dicolong duwike. Ya Allah, lele iki pancen duwe wong cilik yang antri sekian puluh tahun sambil terus membaca surat haji, sambil terus memperbanyak sholawat untuk berangkat ke sana. Gak budal-budal, duit dicolong. La ilaha illallah.